Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat di sana. Hari ini kita akan sama-sama membahas tentang proses berpikir. Proses berpikir ini merupakan salah satu proses mental pada individu yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Seperti apa proses berpikir? Kita akan lihat di slide berikutnya. Proses berpikir seringkali disebut sebagai proses manipulasi terhadap representasi mental dari sebuah informasi. Artinya apa? Artinya, bila individu mendapatkan sebuah stimulus berupa informasi, baik yang diamati, didengar, maupun yang dirasakan, kemudian diproses oleh otak dan dimanipulit. Dimanipulit itu bukan berarti yang mengada-ngada, tidak. Artinya otak melakukan serangkaian proses penafsiran terhadap informasi tersebut. Proses penafsiran itulah yang kemudian membuat individu mengambil keputusan maupun berperilaku tertentu. Ini adalah salah satu informasi yang bisa membuat individu itu berpikir, ya. Jadi informasi itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bisa pengalaman yang berupa dari kata-kata, proses melihat gambaran visual, proses mendengar dari suara-suara, dan juga data-data lainnya yang bisa menjadi modal sensori. Nah, ini kata kuncinya, modal sensori. Apa itu modal sensori? Modal sensori itu adalah salah satu modal yang bisa memberikan penafsiran atau penerjemahan terhadap informasi tersebut. Karena sebelum ditafsirkan, ya, dalam proses penafsiran itu, maka semua informasi yang didapatkan kemudian diserap, kemudian ditafsirkan. Nah, proses penyerapan dan penafsiran ini bukan berjalan dengan sembarangan, tidak. Tapi di dalam sini, dalam proses mental, individu akan mengalami beberapa kejadian-kejadian tertentu. Misalnya saja penolakan, konflik, kemudian persetujuan. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa membuat individu itu mengambil keputusan dalam proses berpikirnya karena modal sensori ini. Jadi modal sensori ini adalah informasi-informasi yang didapatkan dari stimulus-stimulus yang diterima oleh panca indera kita. Berikut ini terdapat beberapa definisi tentang berpikir dari para tokoh kognitif, ya. Tokoh kognitif salah satunya adalah King yang sering menjadi rujukan tentang definisi berpikir. Menurut King, berpikir itu merupakan proses menggunakan informasi secara mental. Artinya secara mental ini karena tidak terlihat kasat mata proses berpikir ini. Dengan menggunakan bentuk-bentuk tertentu, seperti membuat konsep, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan menyampaikan semua informasi serta evaluasi informasi tersebut secara kritis dan juga bisa secara kreatif. Misalnya saja seperti yang sudah kalian lakukan saat mengumpulkan tugas pertama tentang sejarah perkembangan dari psikologi timur. Saya minta untuk membuat skemanya. Banyak yang membuat bentuk bagan seperti mind mapping, ada juga yang bentuknya hierarki, ada juga yang bentuknya berupa siklus. Nah, ini adalah proses mental kalian
dalam membuat konsep mengenai psikologi timur. Dan ini merupakan proses berpikir. Bagaimana kalian menggunakan informasi yang sudah kalian dapatkan tentang psikologi timur. Informasinya didapatkan dari mana? Visual membaca, auditori mendengar kisah, misalnya di YouTube melihat tentang psikologi sufisme atau psikologi agama atau transpersonal yang merupakan bagian keilmuan dari psikologi mindfulness, begitu ya. Jadi ini merupakan proses berpikir teman-teman dalam membuat skema psikologi timur. Ini yang dinamakan proses mental dalam penggunaan informasi. Berpikir sendiri bisa dibagi menjadi dua, ya. Jadi ada berpikir kritis dan ada berpikir kreatif. Apa bedanya? Kalau berpikir kritis, individu itu sangat produktif sekali dan membuat evaluasi-evaluasi dari bukti-bukti yang sudah didapatkan. Contohnya nanti akan kita lakukan bila kita sudah di pertemuan-pertemuan terakhir. Saat kita nanti akan membahas tentang bagaimana teknik mereview jurnal atau karya ilmiah. Di lembar yang terakhir, nanti biasanya saya akan memberikan critical thinking terhadap artikel jurnal tersebut. Ini yang dinamakan berpikir kritis. Karena apa? Karena dalam berpikir kritis, teman-teman akan membaca seluruh artikel jurnal dan kemudian mengevaluasi tulisan-tulisan artikel tersebut. Mencari bukti-bukti kuatnya, kesamaannya apa, perbedaannya apa, mana yang lebih unggul, mana yang sering menggunakan grand teori tertentu, mana yang berjalan sendiri. Nah, ini adalah proses berpikir kritis terhadap artikel ilmiah. Ada juga berpikir kreatif. Jadi berpikir kreatif ini, individu kemudian mengarah pada penemuan-penemuan baru dan solusi yang belum pernah ada sebelumnya. Pertanyaan saya sekarang adalah, apakah berpikir kritis itu bisa berjalan bersama dengan berpikir kreatif? Betul, jawabannya bisa. Karena bisa jadi setelah proses evaluasi dalam berpikir kritis, individu kemudian membuat solusi dan juga penemuan-penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Biasanya dalam bidang keilmuan atau akademisi, para ilmuwan kemudian para peneliti begitu ya, lebih tepatnya melakukan serangkaian penelitian tentang kevalitan teori. Nah, ternyata dari teori-teori yang sudah dikumpulkan kemudian dievaluasi, ternyata peneliti tersebut bisa jadi tidak setuju dengan teori yang dikaji, sehingga dia kemudian membuat satu temuan konsep baru. Nah, peneliti-peneliti seringkali melakukan proses berpikir kreatif yang bersamaan dengan proses berpikir kritis. Lalu bagaimana berpikir ini bisa menjadi bagian dari proses mengingat atau memori? Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa berpikir itu bukan hanya proses retrieving, bukan hanya proses menyampaikan lagi informasi tertentu, bukan hanya proses menerima kemudian menyampaikan lagi, tidak, bukan hanya sampai di situ. Tapi proses berpikir itu, kalau tadi kita sudah membahas tentang berpikir kritis dan juga berpikir kreatif, maka proses berpikir itu seperti yang digambarkan dalam siklus ini. Sudah melakukan penilaian, kemudian memutuskan yang hal baru, memecahkan masalah lagi. Dari pemecahan masalah itu kemudian ditemukan hal-hal yang baru, kemudian bisa melakukan sebuah kajian-kajian yang baru lagi,
kajian yang baru itu kemudian dipakai oleh orang lain, kemudian dilakukan penilaian lagi, tapi ternyata kok nggak cocok sama konteks di Indonesia ya. Di Barat tidak ada konsep kebersyukuran itu sampai ke vertikal, sampai ke horizontal. Bentuknya adalah vertikal antara individu dan Tuhannya. Tapi di Indonesia tidak demikian. Bentuk kebersyukuran juga dimanifestasikan dalam bentuk relasi antar sesama, mentraktir teman, ya, karena sudah ujiannya sudah lulus, ini adalah bentuk bersyukur saya, ayo saya traktir bakso. Saya hari ini ulang tahun, sebagai bentuk wujud bersyukur saya nanti mau menraktir kalian mie goreng, misalnya begitu. Nah, ini adalah wujud kebersyukuran yang jarang sekali relasi ini dibahas dalam relasi horizontal ini dibahas dalam gratitude pada psikologi Barat. Nah, sehingga ini yang menjadikan para ilmuwan-ilmuwan psikologi ketimuran ya, terutama sufisme, psikologi sufisme dan kawan-kawan kita di Indonesia yang mendalami psikologi Islami, ya psikologi Islam begitu, banyak melihat mengkritisi ini sehingga melakukan proses berpikir menilai ulang, kemudian mendapatkan hal-hal yang baru dan kemudian memecahkan masalah. Bagaimana dengan mengingatnya? Dalam melakukan proses berpikir, memberikan sebuah penilaian, kemudian memutuskan hal yang baru, memecahkan masalah, kemudian ternyata dari pemecahan masalah itu muncul evaluasi yang baru lagi, dipecahkan lagi, ada nilai-nilai baru lagi. Dari situlah kemudian individu itu memiliki proses bahwa setiap tahapan-tahapannya ada atensi-atensi yang bisa difokuskan begitu ya. Jadi dalam proses penilaian, individu memiliki atensi di sebelah mana. Itu yang kemudian diingat oleh individu. Dalam pemecahan masalah, itu individu ada atensi di sebelah mana, itu yang kemudian diingat oleh individu. Dalam proses berpikir inilah yang kemudian bisa menajamkan proses mengingat. Sehingga tidak jarang proses berpikir kreatif dan proses berpikir kritis merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh para ilmuwan, ya, peneliti, akademisi untuk bisa belajar mengkaji sesuatunya dengan baik, gitu. Kalau kita lihat gambar ini, kira-kira bagaimana? Gambar yang di sebelah kanan ya, dengan gambar yang di sebelah kiri. Jadi seringkali teman-teman mahasiswa ketika saya tanyakan di sebelah kanan ini adalah gambaran keluarga yang harmonis. Sementara gambar yang di sebelah kiri ini semuanya saling cuek gitu. Jadi ibunya mikir mau bepergian, tamasya, bapaknya sibuk ditelepon sama bosnya, harus pergi lagi bekerja, anak-anaknya sudah menggerutu semuanya. Tapi tidak dengan keluarga yang di sebelah kanan. Seringkali demikian gambaran dari teman-teman mahasiswa ketika saya memberikan gambar ini. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah punya gambaran yang berbeda? Nah, kenapa gambaran terhadap suatu informasi itu bisa berbeda? Jadi, individu memberikan respon terhadap informasi itu berbeda-beda sesuai dengan elemen-elemen dalam proses berpikirnya. Yang pertama adalah konsep pengelompokan. Jadi, dalam proses berpikir ada yang namanya konsep pengelompokan untuk benda-benda, untuk kejadian, untuk orang-orang yang sama. Kalau misalnya kita lihat di komputer, ada folder-folder. Nah, folder-folder itulah yang dinamakan pengelompokan.
folder film dikelompokkan jadi satu dengan film, folder resep dikelompokkan jadi satu folder resep, folder destinasi wisata dijadikan satu destinasi wisata. Nah, ini yang namanya pengelompokan. Semisal seperti ini di contoh slide ini ya, kita bisa mengatakan bahwa suatu makhluk kecil berkaki 4 dan berekor adalah anjing, meskipun jenis anjing tersebut belum pernah kita lihat sebelumnya. Ada juga yang bilang kambing etawa, anak kambing etawa, kecil berkaki 4 ya, dan berekor, bisa juga. Jadi ada hal yang membuat individu itu memiliki jawaban-jawaban tertentu antara individu yang satu dengan individu yang lain, tergantung dari bagaimana pengelompokan mereka terhadap informasi tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa konsep pengelompokan ini penting? Jawabannya karena memungkinkan kita melakukan generalisasi. Bila kita tidak melakukan generalisasi, tentu ini akan sulit untuk menggambarkan suatu kejadian. Terlebih lagi, dalam menggambarkan suatu kejadian, kita harus mengingat informasi tersebut. Oleh sebab itulah, pengelompokan ini akan memudahkan kita untuk membantu mengingat sebuah informasi dan memberikan petunjuk terhadap suatu bentuk pengalaman atau suatu bentuk stimulus tertentu. Nah, konsep berpikir lainnya ya, kalau misalnya kita lihat di sini ada yang namanya konsep kategori. Kalau tadi kita konsep pengelompokan, sekarang konsep kategori. Pada konsep kategori ini, individu sering dikelompokkan dalam prototipenya ya, atau bentuk-bentuknya ya, atau bentuk-bentuknya. Jadi sesuai dengan prototype. Contoh tipikal yang sangat mewakili konsep, artinya begitu. Seperti misalnya di gambar ini, furniture, pengelompokannya ada contoh tipikal yang memang sangat mewakili konsep furniture itu kursi, sofa, apalagi ya, tempat tidur, terus apalagi di sini. Ya, itu. Jadi contoh tipikal yang sangat mewakili konsep. Sama fungsinya untuk memudahkan kita mengelompokkan sebenarnya, tapi berdasarkan kategori atau konsep yang sudah kita miliki. Ya, individu sudah memiliki konsep tertentu. Nah, dalam proses berpikir, dari dua elemen tadi, elemen pengelompokan dan juga elemen kategori, individu itu kemudian melakukan serangkaian tahap berikutnya, yaitu problem solving atau pemecahan masalah. Jadi pemecahan masalah ini merupakan sebuah upaya. Ya, upaya. Apa artinya upaya? Upaya itu adalah usaha untuk menemukan sesuatu. Apa yang ditemukan dalam problem solving? Pemecahan masalah. Sehingga tujuan-tujuan dari problem solving itu sudah harus jelas. Ya, mau memecahkan masalah IPK yang di bawah 2,75. Problem solvingnya apa? Problem solvingnya itu harus sudah jelas dan sudah bisa mencapai tujuan IPK kurang dari 2,75 ini seperti apa ya? Nah, itu harus sudah jelas terlebih dahulu. Sehingga yang perlu dilakukan adalah menemukan dan membatasi masalah. Jadi jangan melebar-lebar. Kalau misalnya tujuannya adalah mengatasi IP kurang dari 2,75, ya sudah, itu dulu, batasi masalahnya di sana. Jangan melebar, 2,75 saya bekerja di mana ya? Nanti dapat kerjaannya itu apakah bisa di HRD atau bisa menjadi guru SMP atau bagaimana ya? Itu terlalu melebar. Batasi dulu hanya di IPK ini yang tidak boleh kurang dari 2,75.
Kalau sudah dibatasi, kita bisa mengembangkan strategi pemecahan masalahnya dengan baik dan mengevaluasi solusi-solusi tersebut. Kita buat kemudian listnya, strategi pemecahannya, belajar kelompok, menghubungi setiap dosen yang mata kuliahnya sulit, kemudian berdiskusi dengan kakak tingkat. Semua strategi pemecahan masalah ini di list dulu. Kemudian kita evaluasi. Kalau misalnya yang ini menghubungi dosen yang mata kuliahnya sulit, itu kira-kira dampaknya seperti apa? Kansnya, prediksinya, luarannya kayak gimana? Ini ya yang perlu dilakukan. Baru kemudian memikirkan dan mendefinisikan kembali apakah memang solusi tersebut bisa memecahkan masalah IP di bawah 2,75 itu selesai dan tepat waktu. Nah, ini yang bisa dilakukan dalam problem solving. Proses dalam problem solving itu memang melibatkan banyak langkah. Kalau tadi ya kesannya kok sangat mudah sekali ya, membatasi masalah, kemudian membuat daftar solusinya apa saja, kemudian membuat evaluasinya seperti apa. Proses mental atau proses berpikir kita untuk memecahkan masalah itu bukan mudah seperti itu saja ya. Di otak ini kalau misalnya di scanning itu mungkin terlihat apa ya, lecutan-lecutan sinar begitu. Saat kita berpikir dengan terlalu keras, bagaimana harusnya itu mungkin denyut neuron itu lebih kuat, lebih kencang. Nah, jadi sebenarnya dalam proses problem solving ini, individu itu melibatkan langkah-langkah sub goals, ya seperti tadi, membatasi masalah. Dalam membatasi masalah berarti individu sudah menerapkan sub goal, artinya membagi masalahnya dengan sangat rinci untuk bisa diselesaikan masalah ini seperti apa, mana yang lebih dulu prioritasnya, ini yang dinamakan sub goal. Seringkali kita melakukan itu tapi kita nggak tahu istilahnya apa ya. Jadi hari ini kita alhamdulillah bisa mengetahui istilahnya, sehingga nanti kalau teman-teman di kos, kalau misalnya sudah kembali ke Malang, kalian ada tinggal di boarding bersama kawan-kawannya, atau saudara-saudara kalian misalnya bercerita bingung harus seperti apa, nah ini dibantu mencari pemecahannya. Ayo kita cari sub goal-nya. Sub goal itu apa ya? Nah, ini berarti kalian sudah bisa menjelaskan kepada teman, saudara, ya, sahabat kalian tahap-tahapan dalam problem solving. Kemudian yang kedua, kalau tadi kita strateginya yang pertama itu adalah membatasi merupakan sub goal, kemudian yang berikutnya adalah kita mencari membuat daftar strategi pemecahannya seperti apa saja. Nah, ini yang dinamakan proses algoritma, ya, proses algoritma. Jadi tahapan berikutnya adalah bagaimana menggunakan strategi tersebut untuk sebuah solusi. Nah, yang berikutnya adalah heuristik. Jadi, kalau begitu hubungin dosennya aja mata kuliahnya yang sulit. Ditanya, Bu, yang ini maksudnya apa? Pak, yang ini sebenarnya seperti apa tujuannya? Nah, itu berarti mental shortcut yang dilakukan, heuristik. Heuristik ini banyak sekali kekurangannya ya, karena kita seringkali terlalu cepat dalam mengambil keputusan bahwa itu adalah solusi. Tapi ada juga keuntungannya, bahwa bisa jadi masalah itu terselesaikan dengan cepat, meskipun membutuhkan evaluasi-evaluasi tertentu. Ya, dalam hambatan problem solving, seringkali kita menemukan functional fix atau gagal menyelesaikan masalah. Dan juga mental set, cenderung menggunakan pola problem solving yang itu-itu saja. Ya, sudahlah, karena memang gini, udah deh aku nyoba lagi menghubungi dia. Ya, dia nggak bisa lagi dihubungi lagi, nggak bisa lagi, terus dihubungi nggak bisa lagi. Kenapa kok tidak mencoba datang ke rumahnya misalnya untuk berbicara dengan baik? Nah, ini ya,
Jadi hambatan dalam problem solving itu ada functional fix dan juga mental set. Ini seringkali terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada juga yang kalau tadi kita sudah membahas bagaimana proses berpikir kreatif, berpikir kritis, kemudian apa saja proses yang terjadi dalam proses berpikir, salah satunya adalah problem solving dan juga pengambilan keputusan. Maka ada proses berpikir tingkat tinggi. Proses berpikir tingkat tinggi ini membuat individu itu membuat suatu penilaian atau judgement dan kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan. Loh, ini berarti sama seperti yang proses berpikir tadi? Iya, benar. Jadi kalau individu itu sudah melakukan proses penilaian dan kemudian bisa mengevaluasinya, artinya dia sudah berpikir kritis, dan itu adalah proses berpikir tingkat tinggi. Nah, biasanya ini sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan individu. Jadi nanti di pertemuan mendekati pertemuan terakhir, kita akan sama-sama membahas tentang proses perkembangan individu. Terlebih lagi di semester berikutnya, kalian akan menemukan psikologi perkembangan. Nah, ini sangat detail sekali membahas bagaimana proses berpikir setiap individu di setiap usia perkembangan yang dilalui. Anak-anak bagaimana proses berpikir tingkat tingginya, remaja, dewasa awal, dewasa madya, dewasa akhir, dan juga lansia. Nah, ini mengalami setiap tahapan-tahapan yang berbeda-beda. Ini saya berikan beberapa contoh bentuk berpikir tingkat tinggi, bagaimana menalar sesuatu, ya, bagaimana memahami sesuatu. Kemudian ada yang namanya deduktif dan ada yang namanya induktif. Nah, ini bisa kalian pahami di setiap proses belajar, ya, bagaimana memahami sebuah kajian-kajian keilmuan yang itu kemudian ditarik maknanya, begitu. Misalnya saja seperti yang saya contohkan di psikologi timur. Sampai saya menugaskan dalam pembuatan skema, saya belum menemukan dari skema itu kemudian makna dari psikologi, makna dari munculnya psikologi timur ini sebenarnya sampai di mana hingga saat ini. Nah, teman-teman masih baru membuat atau menggambarkan skemanya dengan gambaran payung yang besar. Nah, ini artinya memang teman-teman sudah mampu melakukan aktivitas mental penalaran, mengubah sebuah informasi bacaan, kemudian mencapai kesimpulan tertentu bahwa psikologi timur itu gambar skemanya seperti ini. Tapi seandainya kalau teman-teman memang bisa melakukan gambaran skema itu kemudian ditarik kesimpulannya, makna munculnya psikologi timur ini sebenarnya untuk apa? Nah, ini berarti kalian sudah melakukan tahapan hingga ke berpikir tingkat tinggi. Gitu. Bentuk berpikir tingkat tinggi lainnya adalah decision making atau pengambilan keputusan, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada critical thinking juga, ya, proses berpikir kritis itu juga merupakan salah satu bentuk berpikir tingkat tinggi. Nah, beberapa bias yang dapat muncul dalam decision making itu ada confirmation dan juga ada hindsight. Jadi confirmation ini memang pada akhirnya individu itu mencari dan memakai informasinya itu untuk mendukung informasi-informasi, ya, gagasan-gagasan yang yang dia miliki, sehingga menguatkan pengambilan keputusannya. Saya harus pulang ke kampung halaman karena ada masalah dengan orang tua. Nanya sama teman si A, ya kamu harus pulang, benar kamu pulang. Tanya sama si B, ya kamu memang harus pulang, kamu harus nih. Si C, jangan pulang, karena kalau kamu pulang pasti nanti di rumah ramai. Nanya sama D, kamu harus pulang,
Karena dengan seperti itu semua masalah akan selesai karena duduk bersama. Nanya sama si harus pulang juga. Jadi dia kemudian mengumpulkan semua informasi bahwa memastikan pengambilan keputusannya tepat untuk pulang menyelesaikan masalah. Ini yang namanya confirmation bias. Untuk menghindari bias sehingga individu melakukan proses konfirmasi dan mencari informasi yang bisa menyetujui gagasan-gagasannya. Ada juga yang hindsight bias. Jadi yang hindsight bias ini melihat suatu kejadian lebih dapat diprediksi daripada yang seharusnya. Setelah suatu kejadian, kita cenderung meyakini bahwa kita sudah tahu hasilnya sebelum hal tersebut terjadi. Biasanya ini sering terjadi sama dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya harus dikandani toh. Nah, itu yang namanya hindsight bias ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ngobrol dengan sahabat, kawan dekat gitu ya, atau saudara, wis dikandani tau lah, aku tuh punya hindsight bias. Sudah dibilangin kalau jangan pulang, karena kalau pulang berarti kamu akan menambah masalah. Nah, ini namanya hindsight bias. Bisa diistilahkan demikian. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Rangkuman tentang proses berpikir, dan ini sangat related dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada pertanyaan dalam proses berpikir, silahkan tinggalkan di komentar Google Classroom-nya. Kita akan diskusikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.